Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dari NRP 049 kelas 44 Elektronik AP. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas dari K3 dengan judul Analisis Bahaya Kebisingan di Tempat Kerja. Pendahuluan. Industrialisasi akan selalu diikuti oleh penerapan teknologi tinggi. Penggunaan bahan serta peralatan yang lebih kompleks seringkali berakibat buruk baik terhadap manusia maupun lingkungan. Di tempat kerja terdapat beberapa bahaya yang mempengaruhi lingkungan kerja seperti faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, serta psikologi. Kebisingan merupakan sumber bahaya dari faktor fisika di tempat kerja. Yang sumber bahaya tersebut perlu dikendalikan agar tercipta lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan produktif bagi tenaga kerja. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kebisingan. Kebisingan adalah bunyi atau suara yang timbul yang tidak dikehendaki, yang sifatnya mengganggu dan menurunkan daya dengar seseorang. Di sini saya kutip dari World Health and Safety pada tahun 1993. Dasar hukum K3 sendiri di Indonesia yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kemudian yang ketiga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian yang keempat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lingkungan Kerja. Yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Di sini kita harus mengetahui nilai ambang batas kebisingan. Di sini saya ambil menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Perpres 13 /Men/10/2011 tentang nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja. Di sini untuk waktu pemaparan setiap harinya di sini ketika 8 jam. Untuk intensitas kebisingan dalam satuan dBA maksimalnya 85. Kemudian untuk waktu yang paling kecil di sini adalah 0,11 detik dengan intensitas kebisingan 139 dBA. Nah, ketika seseorang itu terkena gangguan kebisingan, maka akan mengakibatkan yang pertama yaitu pelemahan pendengaran, bahkan hilangnya pendengar atau hearing loss. Kemudian yang kedua, stres menuju keadaan cepat marah, sakit kepala, dan gangguan tidur, hingga perasaan mual, susah tidur, dan sesak nafas. Kemudian yang ketiga yaitu penurunan performasi kerja yang akan menyebabkan kehilangan efisiensi dan produktivitas. Kemudian yang terakhir berakibat meningkatnya risiko penyakit jantung dan stroke. Di sini saya ambil contoh data dari kebisingan mesin 1, mesin 2, dan mesin 3 di salah satu perusahaan, di mana berdasarkan tabel di atas dapat dihitung nilai kebisingan ekuivalen selama jam kerjanya. Kemudian gambar 3 ini menunjukkan tingkat kebisingan, di mana maksimal nilai kebisingan sendiri yaitu 85 dBA selama jam kerja yaitu 8 jam. Kemudian untuk hasil perhitungan waktu pemaparan maksimum atau TA berdasarkan grafik bahwa kebisingan mesin 1 hingga mesin 3 melebihi nilai ambang batas yang sudah ditentukan yaitu 85 dB. Batas untuk 8 jam kerja setiap harinya. Setiap titik pengukuran memiliki tingkat kebisingan yang berbeda. Oleh karena itu, setiap titik pengukuran memiliki waktu pemaparan maksimum yang berbeda, sehingga waktu pemaparan maksimum memiliki perhitungan sebagai berikut. Di sini saya contohkan untuk perhitungan TA-nya, yaitu yang mesin 1 di sini selama 3 jam, kemudian mesin 2 3,067 jam, dan mesin 3 3,2. Dari hasil perhitungan pada tabel waktu pemaparan maksimum digunakan untuk menghitung daily noise dose atau DND.
atau dosis pemaparan kebisingan, di mana apabila DND lebih dari 1 atau DND lebih dari 100%, maka pemaparan kebisingan tersebut berbahaya. Untuk perhitungan DND atau dosis pemaparan kebisingan adalah sebagai berikut. Di sini saya contohkan untuk perhitungan yang mesin 1, di mana nilai DND-nya yaitu 266,7%. Berdasarkan dari tabel perhitungan DND, dapat dilihat bahwa tingkat kebisingan ekuivalen dan DND atau dosis pemaparan kebisingan harian melewati ambang batasnya masing-masing, di mana nilai ambang batas dan tingkat kebisingan adalah 85 dpi, dan nilai ambang batas DND berdasarkan OSHA dalam Ado Umar dan Peter 2018 adalah 100%. Di sini untuk mesin 1 keterangannya berbahaya, mesin 2 berbahaya, dan mesin 3 juga berbahaya. Kemudian saya ambil contoh dari laporan kasus kebisingan, di mana kasus yang pertama yaitu seorang pasien laki-laki berumur 52 tahun yang datang ke Politeknik Neurologi THT RSUP Dr. M. Jamil Padang, di mana pasien bekerja di bagian pencegahan akhir, di bagian pengecekan akhir atau quality control, yang kurang lebih bekerja 9 jam setiap harinya. Pasien telah bekerja di bagian tersebut selama 28 tahun, di mana pada pemeriksaan status lokalis THT ditemukan hasil dalam batas normal. Pemeriksaan penunjang berupa audiometri, nada murni didapatkan telinga kanan, tuli kondusif ringan, di ambang dengar 27,5 dB, dengan takik pada frekuensi 4000 Hz atau 50 dB. Pada telinga kiri ambang dengar 20 dB, pada takik pada frekuensi 4000 Hz atau 35 dB. Kemudian untuk laporan kasus kebisingan yang kedua yaitu seorang laki-laki yang usianya 35 tahun memeriksakan diri juga ke Politeknik Neurologi THT RSUP Dr. M. Jamil Padang dengan membawa rujukan dari Politeknik Perusahaan Semen dengan keluhan pendengaran kedua telinga berkurang. Pasien ini telah bekerja selama 20 tahun, di mana bekerja sekitar 7 hingga 11 jam dalam sehari. Untuk pemeriksaan status lokalis THT didapatkan dalam batas normal. Pemeriksaan audiometri nada murni didapatkan telinga kanan tuli sensori neural sedang berat 56,25 dB dengan takik pada frekuensi 4000 Hz atau 75 dB. Telinga kiri tuli sensori neural ringan dengan 31,25 dB dengan takik pada frekuensi 4000 Hz atau 45 dB. Nah, karena banyaknya laporan karena pemaparan kebisingan di tempat kerja, upaya apa saja yang bisa dilakukan? Di sini yang pertama yaitu pengurangan kebisingan pada sumbernya, di mana pada waktu seorang penelitian dan perencanaan yang disertai teknologi modern, suara yang ditimbulkan juga sudah tidak lagi mengganggu dan membahayakan lingkungan. Kemudian penambatan penghalang pada jalan transmisi. Usaha ini dilakukan dengan jalan mengadakan isolasi ruangan atau alat-alat penyebab kebisingan dengan jalan menempatkan bahan-bahan yang mampu menyerap suara. Kemudian yaitu pemakaian sumbat atau tutup telinga. Cara ini dianjurkan kepada orang yang berada di sekitar sumber kebisingan yang tidak dapat dikendalikan, seperti ledakan. Kemudian untuk upaya yang terakhir yaitu tes audiometri pendengaran, di mana apabila hasil pengukuran di tempat kerja menunjukkan intensitas kebisingan melebihi NAB atau nilai ambang batas, maka lakukan audiometri tes kepada karyawan minimal 1 tahun sekali. Kemudian yang terakhir di sini untuk penutup, analisa dan kesimpulan. Yang pertama yaitu upaya pengendalian kebisingan di tempat kerja sangat perlu dilakukan, dan apabila cara-cara pengendalian tidak efektif, maka digunakan penggunaan alat pelindung diri. Di sini seperti penutup telinga. Kemudian yang kedua, sebaiknya pemeriksaan telinga yang berpotensi tuli yang disebabkan oleh kebisingan dilakukan sedini mungkin, mengingat sering terpapar menyebabkan ketulian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada
kesalahan dan kekurangan dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.